Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Indonesian Art Worker. Kali ini saya mau menggambar kaktus atau nama lainnya Verocactus pilosus, tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Sini ya. Jadi kaktus adalah tanaman yang mungkin bukan hanya saya tapi teman-teman mungkin juga suka sama dia karena tampilannya yang unik. Dia tanaman yang hijau meskipun di tempat kering. Dia tanaman yang sebenarnya empuk tapi berduri. Si kaktus ini atau para kakti ini mampu tumbuh di tempat yang kurang sumber daya air. Bahkan disebutkan kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Bukan kurang air lagi, dia mampu tumbuh dalam waktu yang lama tanpa air. Saya pun pernah ninggalin kaktus sekitar 1 atau 2 bulan di kosan dan dia masih bertahan. Wow, dia benar-benar strong. Dia adalah tanaman yang sangat strong dan mungkin karena mudah dirawat akhirnya banyak orang yang merawatnya di rumah. Memang tampilannya cantik sih, sehingga gambar kaktus kadang menjadi ornamen, kadang dia menjadi motif, kadang dia menjadi semacam hiasan dinding. Gambar kaktus memang cukup menarik dan banyak dipakai orang-orang di desain. Kali ini saya mau gambar kaktus menggunakan 2 media, yaitu media cat air dan oil pastels. Langsung saja ke meja gambarnya. Di sini udah saya siapkan peralatan tempur yang akan saya gunakan untuk menghasilkan gambar-gambar yang mau saya buat. Koi watercolors, buku buat watercolor juga ini dari Degoya. Ada kuas pensil biasa sama drawing pen yang ukurannya 0,3. Ini buat ngebersihin kuasnya biar warnanya bisa kita atur dengan baik. Kalau untuk oil pastel simple, hanya oil pastel dan juga buku. Tapi mungkin untuk sketsa dasar dibantu juga sama si pensil ini. Langsung saja kita bikin gambar kaktusnya. Yap, itu dia tadi gambar
kaktus yang saya buat dengan dua alat, yaitu watercolor dan juga oil pastel atau crayon. Tentu saja lebih gampang bikinnya menggunakan watercolor karena ini sebenarnya hanya warna yang diberikan outline, sangat simpel bikinnya dan bisa bikin lebih detail. Kalau untuk oil pastel sifatnya minyak begitu, jadi sekali kena warnanya langsung persis seperti apa yang kita lakukan pertama kali. Jadi pas basah sama kering sama aja. Jadi watercolor pas basah dia agak gelap, tapi pas dia kering dia lebih sedikit pudar. Jadi tantangannya berbeda-beda. Untuk crayon sendiri tentu saja saya kesulitan bikin detailnya karena diameter crayon, dan sepertinya untuk bikin gambar menggunakan oil pastel akan lebih nyaman untuk bikin gambar dengan ukuran yang cukup besar. Tapi ya tetap saja sih, yang namanya crayon dia punya khasnya sendiri sehingga tetap unik, tetap bisa menghasilkan gambar yang enak untuk dilihat. By the way, soal kaktus, setelah baca-baca lagi di guru besar Wikipedia, jadi ternyata kaktus itu dia punya akar yang panjang untuk cari air dan untuk memperlebar penyerapan air dari dalam tanah. Sedangkan air itu kemudian disimpan di dalam batangnya, dan kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri. Tujuannya adalah untuk dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Jadi cara dia berhemat gitu. Daunnya itu berubah jadi duri sehingga dia menjadi tanaman yang sangat strong. Sampai sekarang dia salah satu tanaman yang sangat mudah untuk dirawat. Saya pun pernah dikasih kaktus, ternyata ditinggalkan sebulan 2 bulan nggak pernah disemprot pun dia masih hidup. Cuman waktu itu dia wafat karena berkelahi dengan kucing. Saya nggak tahu salahnya apa. Intinya soal kaktus ini saya merasa bisa mengambil sedikit pelajaran untuk saya pribadi dan mungkin buat sharing ke teman-teman. It's not about where, but it's about how. Itu yang saya rasa menampar diri saya sendiri. Itu bukan tentang di mana kamu belajar atau apa yang bisa kamu gunakan mungkin, tapi itu tentang bagaimana kamu melakukannya, bagaimana eksekusinya, bagaimana proses belajarnya. Jadi kayak kaktus tadi, ketimbang dia mungkin ngedown, mengeluh atau marah karena harus berada di tempat yang kekurangan air, dia malah menjadi tanaman yang punya akar yang panjang, terus bisa cari air lebih luas, terus daunnya berubah jadi duri sehingga dia strong banget untuk bertahan. Yang mana mungkin tumbuhan lain di tempat dia tumbuh itu nggak mampu bertahan. Ya sebenarnya ini udah diatur ya, ciptaan Allah. Cuman nggak apa-apalah kita ambil ibarat buat kita belajar. Gimana kalau kita nggak ngeluh sama keadaan air yang lagi kering? Kenapa nggak kita berupaya supaya akar kita lebih menyebar, atau kita berupaya gimana supaya daun-daun kita itu berubah menjadi duri? Bukan untuk menusuk orang, tapi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih mampu menahan diri. Wah, kurang lebih seperti itulah. By the way, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan teruntuk semuanya, semoga Ramadan kali ini, bulan suci kali ini membawa kebaikan buat kita semua. Apalagi dunia menghadapi Ramadan dalam keadaan pandemi kedua kalinya. Semoga kita bisa menghadapi pandemi ini dalam bulan suci Ramadan juga. Intinya semua mendapatkan kebaikan dari bulan baik ini. Keep your imagination and stay drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.